Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan ilmu kimia adalah bab pertama yang akan kita pelajari di mata pelajaran kimia semester ganjil kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari subtopik sebagai berikut. Yang pertama adalah hakikat ilmu kimia, yang kedua adalah peran ilmu kimia dalam berbagai bidang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita bekerja di lab, khususnya di lab kimia ya. Yang pertama, hakikat ilmu kimia ini berbicara definisi gitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada kalian apa itu kimia dan apa yang membedakan kimia dengan ilmu sains yang lain seperti biologi atau fisika, maka secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, di sini ada 4 blok warna yang Ibu tandai. Jadi yang biru itu pertama adalah struktur materi, ya, kemudian yang kuning sifat materi, kemudian yang ketiga itu ada perubahan materi, dan yang terakhir adalah energi yang menyertai perubahan materi. Masing-masing akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini yang pertama, struktur materi. Nah, struktur materi itu mempelajari 3 hal, paling 3 ya. Yang pertama itu adalah komponen pembentuk materi, ya, atau komposisi pembentuk materi. Ya. Di SMP dulu kalian mungkin pasti sudah mengenal ya bahwa air itu memiliki rumus kimia H2O. Ya, artinya apa? Artinya materi air itu terbentuk dari unsur hidrogen ya dan unsur oksigen, seperti itu ya. Materi maaf Ibu tadi lupa ya, materi itu apa? Materi itu adalah bisa disebut juga dengan zat ya. Nah, dia artinya apa? Dia adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, menempati ruang ini maksudnya bisa juga ditulis sebagai ini, memiliki volume. Contoh materi banyak banget, pokoknya segala sesuatu yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian sentuh, bahkan yang bisa kalian makan, itu adalah contoh materi atau zat gitu ya. Nah, di dunia ini banyak juga sih hal-hal yang kita kenal tapi dia bukan termasuk ke dalam materi. Misalnya waktu ya. Waktu itu kita bisa rasakan ada gitu. Tapi dia tidak termasuk ke dalam kategori materi atau zat. Karena apa? Karena dia tidak bisa diukur massanya dan dia juga tidak bisa diukur volumenya. Selain waktu, apalagi misalnya yang bukan termasuk materi. Ya, kalian bisa contohkan mungkin musik gitu ya. Musik dia tidak bisa ditimbang gitu ya, tidak bisa diukur massanya dan dia juga tidak punya volume atau kenangan. Sementara kalau contoh materi banyak banget kan ya, kayak misalnya logam besi gitu ya, manusia, hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Nah, di sini komponen penyusun materi itu sifatnya khas.
khas banget gitu ya. Artinya air di mana-mana dia pasti terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Tidak mungkin terbentuk dari yang lain. Kemudian yang kedua, perbandingan setiap komponen. Nah, di sini kalian lihat ada angka 2 di sini ya. Di depan H itu ada angka 2. Artinya apa? Di mana-mana yang namanya air, dia itu pasti tersusun dari 2. Jadi 1 molekul air. Nanti definisi molekul Ibu akan jelaskan di materi yang lain ya. Tapi ini sebagai gambaran awal saja bahwa 1 molekul air itu tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya, selalu seperti itu. Nah, kalau misalnya komposisi atau perbandingan komponennya ini kita ganti, kita ubah sedikit, misalnya yang tadinya H2O ini jadi H2O2 misalnya. Apakah ini masih air? Jelas ini bukan air. Ini bukan air, ini adalah senyawa yang berbeda. Namanya adalah kita kenal sebagai hidrogen peroksida. Kenapa bisa berbeda namanya, berbeda sifatnya ya? Ini sifatnya berbeda, mirip air sih kalau secara wujud, tapi dia itu sifatnya bukan lagi seperti air. Karena apa? Karena hidrogen peroksida itu lebih banyak digunakan untuk zat pemutih misalnya ya. Seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara si oksigennya dia yang awalnya itu 1 tadi ya pada air, H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 1, ini jadi O-nya 2. Nah, ini perbedaan perbandingan komponen yang berbeda itu mengakibatkan sifat dari senyawa itu menjadi berbeda. Oke, sekarang yang ketiga, bagaimana atom-atom penyusun materi itu saling berikatan satu sama lain. Ibu akan contohkan di sini kasusnya ini ya, grafit dan intan ya, grafit dan intan. Silakan diperhatikan ya di sini. Di sebelah kiri ini ada gambar grafit yang hitam gitu ya. Di sebelah kanan itu ada gambar sorry ya ketuker ini intan vs grafit. Jadi di sebelah kanan itu ada materi yang namanya intan atau diamond ya, atau berlian. Nah, tahukah kalian bahwa dua benda ini tersusun dari atom yang sama, yaitu atom karbon. Ya, jadi baik grafit yang sering kita gunakan sebagai isi pensil itu ya, yang hitam, ataupun intan yang harganya mahal, itu ternyata dibuat atau disusun oleh atom yang sama jenisnya, yaitu atom karbon. Tapi kenapa ya gitu ya? Kenapa sih keduanya memiliki penampakan fisik, sifat, bahkan harga yang berbeda? Kita tahu ya, harga sepasang atau sebatang pensil itu kan cukup murah ya. 2.000 pun sudah dapat kita satu pensil gitu ya. Sementara intan atau diamond atau berlian itu harganya sangat mahal dan sifatnya juga berbeda ya dari segi kekerasannya. Nah, ini tidak lain karena ada perbedaan struktur penyusunan atom-atom di dalamnya. Kalian lihat, seandainya kita bisa melihat atom-atom penyusun intan atau grafit, nah itu penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi penampakan susunan atom karbon itu berbeda ternyata memang. Nah, di sebelah kiri Ibu punya susunan atom-atom C yang
membentuk intan itu dikatakan di sini bentuknya itu adalah tetrahedral. Tetra itu artinya 4 ya, artinya satu atom karbon itu dia bisa mengikat 4 atom karbon yang lain. Jadi ini satu karbon ya, C1 mengikat 4 yang lain. 1, 2, 3, 4 seperti itu ya kurang lebihnya. Atau yang ini nih, atom karbon yang di tengah ini mengikat 4 atom yang lain di sekitarnya. Ini disebut dengan struktur tetrahedral. Akibatnya apa? Ketika intan itu memiliki struktur karbon berbentuk tetrahedral, maka sifatnya itu dia menjadi sangat keras. Bahkan intan itu menjadi salah satu benda yang paling keras di muka bumi ini. Ya, berbeda halnya dengan grafit. Kalau grafit itu strukturnya kayak lapisan ya, atau layers gitu ya. Lapisan-lapisan, tapi kekuatannya tidak sekuat intan. Karena apa? Karena dia itu struktur karbonnya itu berbentuk kalian bisa lihat di sini ya, satu. Nah ini misalnya ya, saya tandai nih. Ini satu karbon di sini dia hanya bisa mengikat 3. Satu gitu ya. Satu karbon mengikat 3 di sekitarnya. 1, 2, 3. Jadi dia dikenal dengan struktur segitiga planar. Nah, kalian lihat ya, jadi sama-sama terbentuk dari atom karbon gitu ya, tapi karena gara-gara ada perbedaan struktur atau cara mereka berikatan, maka sifat keduanya menjadi jauh berbeda. Oleh karena itu tidak heran orang mengenal diamond atau intan dan grafit itu sebagai alotrop ya. Ada istilah alotrop. Alotrop itu artinya kurang lebih apa ya? Benda yang atau zat atau materi yang sama tuh ya, sama-sama karbon itu dengan penampakan yang berbeda, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi benda yang sama atau unsur yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda gitu kurang lebihnya ya. Nah, itu tadi yang pertama, struktur materi itu dipelajari dalam kimia. Ya, saya ulang ya. Jadi kimia itu mempelajari struktur materi. Nah, apa yang dipelajari dalam struktur? Pertama adalah komponen pembentuk materi. Kemudian perbandingannya. Kalau perbandingan itu berarti kita bicara angka ya. Berapa jumlah unsurnya, berapa jumlah atomnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu berbicara bagaimana atom-atom penyusun materi saling berikatan satu dengan yang lain. Misalnya grafit dan intan. Nah, yang kedua yang dipelajari dalam kimia itu tidak lain adalah sifat materi, ya. Ada sifat fisik dan sifat kimia, kemudian ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Ini akan dipelajari di pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan materi, perubahan fisika, perubahan kimia. Ini juga akan dipelajari pada pertemuan yang berikutnya, tidak hari ini ya. Oke. Ini yang akan saya contohkan sedikit. Jadi hal terakhir yang dipelajari di dalam kimia itu adalah kita bicara energi. Ya. Energi yang menyertai perubahan materi. Saya contohkan satu perubahan kimia. Ini saya akan contohkan satu reaksi kimia yang bisa terjadi ketika kita mereaksikan batu kapur. Ya, Ibu di sini punya batu kapur nih. Ada batu kapur CaCO3, wujudnya padat. Nanti ya dijelaskan lagi berikutnya. Direaksikan dengan HCl. Jadi Ibu punya batu kapur, dia reaksikan dengan HCl. HCl ini adalah asam klorida
kalian mungkin pernah mendengar ya, asam klorida itu adalah asam yang terdapat di dalam lambung kalian, atau asam atau senyawa yang menyebabkan kalian sakit mah. Nah, ini bisa ternyata bereaksi dengan batu kapur, membentuk apa? Membentuk zat atau senyawa CaCl2, kalsium klorida, ya. Dan ada gas juga ternyata. Jadi hasil reaksinya itu ada gas, ada larutan kalsium klorida, kemudian ada juga terbentuk air. Nah, satu hal yang unik yang terjadi ketika kita mereaksikan dua zat ini ya, batu kapur dan asam klorida di dalam satu wadah katakanlah ya. Jadi bayangkan misalnya kalian mereaksikan keduanya dalam satu tabung atau satu gelas Erlenmeyer, kemudian untuk mengetahui apakah betul terbentuk gas karbon dioksida, kalian juga bisa pasangkan di sini balon gitu ya, ada balon gitu. Nah, awalannya dia pasti kan balonnya itu belum tertiup belum menggembung gitu ya, belum menggelembung karena belum ada reaksi. Tapi setelah beberapa saat si batu kapur dan asam klorida yang bercampur di dalam tabung ini, dia akan menghasilkan gas. Nah, gas karbon dioksida cirinya apa? Cirinya si balonnya itu dari yang tadinya tidak menggembung, akhirnya menjadi menggembung gitu. Itu ciri ada gas kan gitu. Tapi ada satu hal lain yang terjadi, yaitu ternyata si tabungnya itu ya, si tabung atau gelas Erlenmeyer-nya itu dia menjadi panas banget. Nah, panas di sini itu menunjukkan adanya energi yang terlibat. Ya. Nah, jadi energi yang terlibat itu biasanya ditandai dengan munculnya panas atau hilangnya panas, sebaliknya ya, bisa menjadi panas atau bisa menjadi dingin. Itu ciri dari reaksi kimia seperti itu. Dan ini bisa dihitung secara hitung-hitungan, secara termokimia ini bisa dihitung nanti di kelas 11. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini poin keempat yang dipelajari dalam ilmu kimia itu adalah energi yang menyertai perubahan materi.